16 keterampilan yang harus dikuasai oleh anak milenial di abad 21. World Economic Forum, WEF, mengembangkan sebuah framework yang disebut Framework 21st Century Skills. Framework 21st Century Skills ini berisi kerangka pengembangan skills yang diperlukan oleh generasi milenial untuk dapat beradaptasi dan bertahan di abad 21 yang terus berubah. Dokumen ini dirilis tahun 2008, yang kemudian menjadi perhatian dunia pendidikan hampir di seluruh dunia. Karena kerangka kerja ini merekomendasikan hal yang esensial dan mendasar, maka diperlukan pemimpin politik yang visioner untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kerangka kerja ini tidak otomatis menjadi visi pembangunan pendidikan, juga di semua negara, tergantung situasi politik dan siapa pemimpin politiknya. 16 keterampilan penting. Menghadapi tantangan perubahan di abad 21, anak-anak milenial perlu memiliki 16 keterampilan penting berikut ini. 1. Literasi baca dan tulis. Penguasaan literasi baca tulis ini ditandai dengan kemampuan membaca, kemampuan menangkap makna dari teks, membuat kesimpulan dari informasi, membedakan fakta dan opini serta kemampuan menulis. Karena kemampuan tersebut, orang dengan penguasaan literasi ini dapat berpartisipasi di lingkungan sosialnya. 2. Literasi numerasi. Penguasaan literasi numerasi ditandai dengan kemampuan membaca, mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika, menginterpretasi, menganalisis data dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah praktis. 3. Literasi sains. Seorang dengan penguasaan kemampuan literasi sains, ditandai dengan kemampuan merumuskan masalah. Ia kemudian mencari data dan fakta terkait gejala alam serta sosial. Ia kemudian mencari data dan fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah. Mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan data tersebut untuk memecahkan masalah. Terhadap pemecahan masalah tersebut, ia bersedia mempertanggungjawabkannya dan atas kesimpulan tersebut, ia juga melibatkan diri dan peduli pada isu-isu terkait sains. 4. Literasi digital. Seorang dengan penguasaan literasi digital, ditandai dengan penguasaan pengetahuan dan kecakapan, menggunakan jaringan, media digital, alat komunikasi untuk menghimpun dan menggunakan informasi secara bijak dan sehat dalam interaksi dengan orang lain. 5. Literasi finansial. Seorang dengan kecakapan literasi finansial ditandai dengan pemilikan pengetahuan finansial dan kecakapan untuk mengaplikasikan pengetahuan finansial tersebut. Ia mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta paham konsep resiko finansial, sehingga mampu membuat keputusan yang efektif. Dengan demikian, seorang dengan kecakapan finansial akan hidup lebih sejahtera secara finansial. 6. Literasi budaya. Seorang dengan kecakapan literasi budaya ditandai dengan pemilikan pengetahuan akan budayanya sendiri dan berusaha menjadikan budaya tersebut menjadi identitasnya. Ia tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan berusaha melakukan kewajibannya dan memperjuangkan haknya sebagai warga negara. 7. Critical thinking, problem solving. Ini merupakan keterampilan mengkritisi segala informasi dan data serta menggunakan data yang telah terverifikasi untuk memecahkan masalah. Critical thinking merupakan keterampilan yang penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Keterampilan ini wajib dikembangkan di tengah banjir arus informasi saat ini. 8. Kreatif. Ini merupakan keterampilan memilah dan menggabungkan berbagai sudut pandang untuk menghasilkan solusi yang baru dalam menyelesaikan masalah. Kreatif adalah unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh anak-anak milenial untuk mendatangkan manfaat bagi banyak orang di abad 21 ini. 9. Kemampuan komunikasi. Ini merupakan keterampilan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan digagas dengan cara yang dapat diterima dan dipahami berbagai orang dengan karakter yang berbeda-beda. Semua orang dapat berkomunikasi, tetapi komunikasi yang efektif membutuhkan latihan yang terus-menerus.
10. Kemampuan kolaborasi. Ini merupakan keterampilan bersinergi dengan anggota tim guna mencapai tujuan bersama. Ini merupakan keterampilan yang sangat penting di dunia kerja, karena hampir semua pekerjaan di abad 21 dikerjakan dalam tim. 11. Curiosity. Keterampilan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang alamiah untuk mencari tahu hal baru yang terjadi di sekitar kita. Ini keterampilan yang tidak hanya penting tetapi juga sangat dibutuhkan oleh anak milenial. 12. Inisiatif. Keterampilan ini terkait dorongan untuk menginisiasi sesuatu yang baru tanpa menunggu perintah atau dorongan oleh orang lain. 13. Persistence. Keterampilan ini terkait kemampuan mengelola diri, mendorong diri untuk terus bertahan dalam tekanan hingga mencapai tujuan. Orang-orang sukses ternyata terbukti memiliki daya tahan dan ini dapat dilatih. 14. Adaptabilitas. Ini merupakan keterampilan menyesuaikan diri secara lentur terhadap perubahan eksternal yang terjadi. Orang yang adaptif siap berubah setiap kali ada situasi eksternal yang terus berubah. 15. Leadership. Ini merupakan keterampilan memimpin kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan memimpin memerlukan akumulasi berbagai jenis keterampilan dan keterampilan ini dapat dilatih. 16. Social and Cultural Awareness. Ini merupakan keterampilan menyikapi keragaman fenomena sosial dan budaya secara tepat, sehingga tidak terjadi benturan yang tidak perlu. Jadi, 16 keterampilan di atas yang harus dikuasai oleh anak milenial agar mampu beradaptasi di tengah dunia yang terus berubah. Pada awalnya, keterampilan dan karakter adalah nilai. Melalui proses pengajaran di sekolah, para murid memahami nilai-nilai tersebut. Dengan proses yang baik, murid tidak hanya paham tetapi juga meyakini nilai tersebut. Keyakinan tersebut mendorong murid untuk melakukan apa yang diyakini. Jika dilakukan dalam suasana yang positif, di mana ada apresiasi dari semua orang di sekitar, maka murid cenderung akan mengulanginya. Pengulangan tersebut melahirkan kebiasaan. Kebiasaan itulah karakter dan keterampilan. Inilah lingkaran siklus pendidikan karakter yang sesungguhnya. Ini harus dilakukan secara berkesinambungan di semua level, bukan hanya di sekolah tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Semua menjadi guru pembelajaran karakter dengan menjadi teladan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah menonton.